Kalau kita kecewa, kalau kita sedih, tidak berarti kita surut semangat kita. Dalam kekecewaan, kita harus tambah semangat. Kapal perang Indonesia serang kapal perang Malaysia di Laut Natuna Utara. Halo Sobat Urbaners, ayo siapa nih yang gak kangen mimin yang cantik, baik hati dan suka menolong, ya kan? Teh Yung, Teh Yung. Kapal perang Indonesia berlayar di sekitar Laut Natuna Utara untuk menyerang kapal perang Malaysia yang sedang berlayar di sekitar perairan itu. Kapal perang Indonesia itu berlayar hanya beberapa meter saja dari kapal penghancur Malaysia. Kapal perang Indonesia itu mendekat untuk mendesak kapal Malaysia untuk berganti haluan. Desakan itu disampaikan dengan cara yang tak aman dan tak profesional, jelas seorang pejabat resmi pada hari Senin. Kapal perang Malaysia di Renatur yang membawa rudal perusak tengah melakukan apa yang militer sebut sebagai operasi navigasi bebas pada hari Senin. Kapal ini berjarak 22,4 km 12 mil tipikal dari Karanggaven dan Josen. Di wilayah lautan utara yang terpencil, kepulauan ini berada di Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Indonesia. Jarak tersebut biasanya dapat diterima sebagai batas wilayah teritorial dari daratan tertentu. Selama operasi, kapal perang Indonesia mendekati kapal perang Malaysia dengan manuver yang tidak aman dan tak profesional di sekitar Karang dan Josen di Laut Natuna Utara. Jelas juru bicara Komandan Indonesia, kapal Indonesia kemudian melakukan serangkaian manuver yang semakin agresif dan memperingatkan Dikatur untuk meninggalkan daerah itu. Tambahnya, kapal perang Indonesia perusak mendekati dalam 45 meter dari busur Dikatur. Setelah itu Dikatur bermanuver untuk mencegah tabrakan. Hubungan Indonesia-Malaysia belakangan terus mengalami ketegangan pada berbagai tingkatan sejak minggu lalu. Kapal induk terbaru Malaysia tersebut tetap melanjutkan misinya meski Indonesia sudah berulang kali memberikan peringatan. Masuknya kapal induk Malaysia ke Laut Natuna Utara tersebut merupakan ketegangan terbaru antara Indonesia dengan Malaysia, termasuk sekutunya seperti Amerika Serikat dan Australia. Misi kapal perang Malaysia tersebut juga telah menghidupkan kembali perdebatan tentang klaim Indonesia atas perairan yang kaya sumber daya tersebut. Indonesia berulang kali mengklaim sebagian besar Laut Natuna Utara, namun klaim tersebut ditolak oleh Mahkamah Internasional pada bulan lalu. Mahkamah Internasional di Den Haag lantas mengizinkan Malaysia, Jepang, dan Australia untuk melakukan operasi kebebasan, operasi rutin di beberapa lokasi di Laut Natuna Utara. Berdasarkan keputusan tahun lalu tersebut, kapal Malaysia mengabaikan peringatan Indonesia dan memasuki Laut Natuna Utara untuk melakukan operasi maritimnya di Laut Natuna Utara. Pada Minggu, Kementerian Pertahanan Malaysia mengumumkan bahwa misi tersebut merupakan latihan untuk memajukan interoperabilitas dan koordinasi antara Angkatan Laut Malaysia dan Australia. Dibangun di atas kemitraan pertahanan yang dalam dan telah berlangsung lama antara Malaysia dan Australia, ujar Kementerian Pertahanan Malaysia tersebut. Direktorat Intelijen Malaysia membongkar data jika militer Indonesia akan menambah unit rudal perangnya. Otoritas Malaysia ini memperkirakan Indonesia akan mendatangkan 200 rudal tempur dari Rusia. Di dalam paket kiriman tersebut, Indonesia kembali mendapatkan rudal presisi tinggi. Sebuah kapal perang Angkatan Laut Malaysia hancur dan tenggelam di Laut Natuna Utara. Sekitar 50 mil 80,5 km lepas pantai pasir dini hari. Jadi bagaimana menurut Sobat Urbaners tentang ulasan tersebut? Silakan kalian komentar di penjual pecel Bu Inem, ya kan? Saya pamit dan jangan lupa ngopi dulu ya. Oi.